Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Sahabat Home Care TV, bertemu lagi dengan saya Abuas, tentu di Home Care TV. Dan pada kesempatan kali ini kita kembali akan membahas tentang bagaimana kita di dalam memilih babysitter, perawat rumah tangga, atau untuk keperluan rumah tangga kita di rumah kita masing-masing. Telah hadir di studio kita ada Ibu Ana Marlina, seorang aktivis perempuan dari Kabupaten Bandung, Bu ya. Iya. Ibu Ana, ini pernah punya pengalaman kan, kalau tidak salah pernah orang tuanya sakit, atau Betul. yang sudah agak lanjut usia mungkin. Lanjut usia. Itu pengalaman merawat orang tua yang seperti itu seperti apa yang dilakukan Ibu? Saya membagi waktu juga karena ibu orang tua itu ya ibu mertua lah. Ibu mertua. Kalau dibilang ibu mertua, dia sakit-sakitan karena usianya sudah lanjut. Dia sakitnya punya darah tinggi, terus diabetes juga. Semua saya merawat dia itu seperti merawat anak kecil. Jadi untuk pagi-pagi kita mandiin, seperti merawat anak-anak, ngasih makan, disuapin, obat setiap kali kita akan memberikan obat karena dia kembali lagi seperti anak kecil. Makanya kita selalu memberikan dia, harus nih makan obat nih, ini buat makan. Selalu waktunya kita itu makan obat 3 kali, selalu diingatkan. Kan begini Bu, kalau misalnya kan mengurus orang yang sudah lanjut usia itu, Betul. biasanya kadang-kadang ada saja yang menjengkelkan kita. Contohnya Betul. begini, misalnya berantakan, terusan kotor, itu kan kadang-kadang kita diuji kesabarannya. Betul. Agar supaya sabar itu, Ibu seperti apa itu menurut Ibu? Kalau menurut saya, ya mungkin kita juga nantinya akan tua juga. Kalau kita tidak berusaha untuk sabar itu, menurut saya itu seperti kita melihat anak-anak yang ogok rungsing, pengen apa-apa, ya kita harus bisa menahan emosi. Mau tidak mau, saya selalu mengingatkan, dia yang mengurus kita. Nah, walaupun kita lagi jengkel misalnya di dalam hati, Betul. tapi kita tetap belayan kelembutan tangan Kasih kita sayang mengurus selalu, betul. orang yang sudah lanjut usia tadi mungkin Bu ya. Seperti itu harus dijaga. Betul. Nah, mungkin Ibu pernah suatu ketika gitu butuh seorang babysitter atau asisten rumah tangga, itu kan jangan sampai misalnya jangan sampai kita salah pilih orang. Betul. Itu sebagai seorang aktivis perempuan, menurut Ibu seperti apa kita mencari babysitter atau asisten rumah tangga agar sesuai dengan tujuan kita? Betul. Kalau menurut saya, untuk memilih itu saya tidak sembarangan mencari orang-orang yang mau bekerja mengurus orang tua, mengurus babysitter kita, rumah tangga kita. Saya selalu mereka itu saya mencari yayasan-yayasan yang sudah terdaftar. Nah, salah satunya yaitu ini Home Care Service Indonesia yang berada di Bandung ini, yang Betul. sponsor acara kita ini, yang terpercaya Bu. Mungkin seperti itu ya, harus jadi ada yang terpercaya yayasannya. Terpercaya yayasannya, Kantornya jelas. kantornya jelas, sudah terdaftar. Jadi semua ya buat ibu-ibu rumah tangga ataupun memilih untuk fasilitas untuk kita membutuhkan tenaga kerja yang ahli. Saya selalu ini nih kantornya ada, ini nih Jadi, terpercaya. Jangan nih. sembarangan kita mengangkat asisten rumah tangga, Betul. babysitter ataupun yang lainnya tanpa identitas yang jelas. Identitas yang jelas. Nah, salah betul. satunya Home Care Service Indonesia ini jelas identitasnya ya. Jadi sahabat bisa nanti calling di sini di layar TV Anda atau di layar handphone sahabat semua. Nah, Ibu pernah ada kejadian nggak misalnya ada seorang babysitter kemudian dia kan ada kejadian nih ke berita. Betul. Ada yang bawa kabur anaknya, ada yang tiba-tiba pergi tanpa pamit. Betul. Itu pernah dialami nggak oleh Ibu? Kalau untuk dibawa pergi anak sih tidak, cuma ada sedikit tanda tanya ya kita.
anak kenapa rewel, sakit. Dia kalau kita tidak terpercaya itu ngambil orang pembantu, dia menelantarkan anak kita. Jadi dengan asiknya pekerjaan dia, jadi dia mungkin tidak terdidik ya untuk menjadi. Berarti harus mencari asisten rumah tangga, babysitter atau yang lainnya itu harus yang terlatih, dan semua identitas mereka juga jelas karena ada datanya. Karena takutnya kebanyakan orang-orang yang melamar itu dia asal-asalan juga. Jadi saya menganjurkan buat ibu-ibu muda ataupun tua untuk memilih pembantu rumah tangga yang baby sister atau yang mengurus lansia. Carilah tempat yang ada ada tempatnya, ada penanggung jawabnya, yayasannya itu bisa dipertanggungjawabkan, terdaftar di dinas sosial mungkin ya kalau ininya legalitasnya. Iya. Nah terus ibu kan sebagai seorang aktivis waktunya banyak di luar. Betul. Kesana kemari, ini kan harus bisa berbagi untuk keluarga juga, mengurus anak, suami. Tadi kekurangannya mungkin mengambil asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga. Salah solusi untuk kita semua sahabat. Jadi ketika kita sibuk, tentu kita membutuhkan asisten rumah tangga. Nah di sini Home Care Service Indonesia menyediakan, ibu ya. Pak, sudah saatnya kita bekerja. Tapi siapa yang akan jagain omah di rumah? Kita juga butuh pengasuh buat anak kita, Pak. Kalau begitu coba kamu lihat ini. Home Care Medica adalah jasa untuk merawat pasien di rumah Anda. Selain itu, Home Care Medica juga menyediakan asisten rumah tangga dan babysitter. Home Care Medica, sahabat di rumah Anda. Nah, Ibu, kalau misalnya rumah nih, kadang-kadang kan sudah habis pergi kemana, melihat rumah itu acak-acakan, berantakan, anak-anak belum pada makan, biasanya belum mandi. Pengalaman ibu apa yang dilakukan itu? Kalau kita pulang kerja atau pulang dari luar, melihat rumah acak-acakan, ya stres lah. Wajar kita stres. Kadang datang kita capek, rumah berantakan, pengen marah. Semarah-marahnya marah ke siapa? Yaitu anak-anak kita. Nah, makanya ini solusinya harus ada asisten rumah tangga. Betul, itu yang dibutuhkan. Makanya saya selalu membutuhkan mereka-mereka. Itu yang terlatih, yang terlatih, yang benar-benar yang jangan sampai juga. Kita punten misalnya Bu ya, ada babysitter galak ke anak kita misalnya, terusan ngurusnya asal, itu kan bisa mencelakakan kita. Anak kita juga. Makanya sahabat harus berhati-hati di dalam memilih atau menseleksi calon pembantu rumah tangga atau babysitter atau siapapun yang mau dipekerjakan di rumah kita. Mungkin Ibu ada kiat-kiat tertentu atau tip tersendiri bagaimana nih supaya waktu ibu kerja terus rumah tangga juga tidak terbengkalai, di samping ibu tadi menggunakan jasa babysitter atau asisten rumah tangga dan sejenisnya. Ini apa yang dilakukan ibu nih sebagai penutup? Saya selalu sering komunikasi dengan asisten-asisten kita ya mungkin yang ibu rumah tangga. Jadi menanyakan ke mereka, selalu dipantau, menanyakan sesibuk apapun kita mengusahakan untuk komunikasi ke rumah ya Bu ya. Betul. Terus apalagi itu kira-kira selain berkomunikasi dengan yang orang-orang yang ada di rumah, termasuk asisten rumah tangga, termasuk babysitter dan lainnya, anak mungkin ya. Betul. Apalagi yang dilakukan supaya begitu datang itu kita tidak acak-acakan, kemudian kita mau marah-marah ke siapa? Saya suka mengingatkan juga ke asisten kita, kalau anak-anak sudah memberantakan apa-apalah, bermain ataupun apa, ya saling anak-anak kasih tahu untuk belajar merapihkan lagi gitu. Jadi kalau bisa asisten rumah tangga kita juga bisa memberitahu anak-anak kita ya cara kerja yang baik, karena anak-anak kita kan masih kecil. Betul. Tapi belajar itu tidak menginikan usia ya. Dari dini mereka, saya selalu memberikan ke asisten kita, coba anak-anak kita juga, tapi dengan cara jangan perintah-perintah ya, diajak
cara untuk ini nih simpan di tempatnya lagi gitu, diberitahu lah, dicontohkan yang baik. Nah, ini sahabat Home Care TV, itulah bincang-bincang saya dengan Ibu Ana Marlina yang sangat luar biasa. Seorang aktivis perempuan yang ya waktunya sibuk, berbagi waktu terhadap kegiatan beliau, kemudian juga berbagi waktu dengan kesibukan di rumah agar rumah tangganya tidak terbengkalai. Pekerjaan berjalan, rumah tangga juga bisa diurus dengan baik. Tentu dengan salah satu solusinya adalah mengangkat asisten rumah tangga, babysitter, perawat orang tua jompo dan yang lainnya. Tentu ini sponsor kita hari ini adalah Home Care Service Indonesia, solusi buat sahabat semua di dalam mengatasi kebutuhan rumah tangga yang kita alami. Terima kasih, saya Abuas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.